Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mengalami hal ini saat ada satu nama, satu wajah yang begitu melekat dalam pikiran, seolah tak mau pergi, seolah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus waktu? Dari pagi hari ketika kalian baru bangun, siang hari saat sedang sibuk bekerja, bahkan di tengah kesunyian malam ketika semua sudah tidur, sosok itu selalu hadir di pikiran kalian tanpa diundang. Seperti gema yang terus bergaung di dalam hati. Pasti kalian sudah mencoba untuk mengabaikannya. Kalian sudah berusaha menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Tapi anehnya, semakin kalian berusaha menolaknya, justru semakin kuat kehadirannya di pikiran kalian. Seperti hukum alam yang berlawanan dengan logika kita. Pasti kalian pernah bertanya pada diri sendiri, kenapa sih aku terus kepikiran dia? Ini artinya apa ya? Jangan-jangan aku terlalu berharap ya? Nah, bagaimana kalau saya katakan kepada kalian bahwa fenomena ini sebenarnya bukan sebuah kebetulan belaka? Bagaimana kalau ini bukan hanya tentang perasaan rindu atau rasa suka yang biasa kita alami? Bagaimana kalau pikiran yang sepertinya tidak bisa kita kendalikan itu sebenarnya adalah sebuah tanda? Sebuah tanda yang bisa berupa surat cinta dari sang kholik, panggilan jiwa yang mendalam, atau bahkan sebuah peringatan penting yang langsung dikirimkan oleh Allah kepada kalian. Di video kali ini, kita akan membahas 4 tanda rahasia yang tersembunyi di balik pikiran yang terus tertuju pada seseorang. Dan percayalah, ketika kalian mendengar tanda yang keempat, pandangan kalian tentang cinta, jodoh, dan tujuan hidup akan berubah total selamanya. Oke, langsung saja. Apa saja 4 tanda tersebut? Tanda pertama, dia adalah cermin dirimu. Ketika kita terus memikirkan seseorang, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Seringkali kita merasa sedang memikirkan dia, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang melihat pantulan dari diri kita sendiri. Coba deh, kalian renungkan sejenak. Apa sih yang paling kalian kagumi dari orang yang terus ada di pikiran kalian? Apakah cara dia berbagi kepada orang lain, kesabarannya dalam menghadapi masalah, ilmu dan pengetahuannya yang luas, atau semangat hidupnya yang tidak pernah padam? Nah, Allah seringkali menempatkan sosok seseorang dalam pikiran kita untuk menunjukkan 2 hal penting. Yang pertama, untuk memperlihatkan potensi tersembunyi yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat baik yang kalian kagumi dari orang tersebut ternyata juga sudah Allah tanamkan di dalam jiwa kalian. Hanya saja, sifat-sifat itu masih menunggu untuk kalian gali dan kembangkan lebih dalam. Yang kedua, untuk menunjukkan area dalam hidup kita yang masih butuh perbaikan. Misalnya, kalian terus memikirkan seseorang yang sangat pemaaf, bisa jadi Allah tahu bahwa hati kalian sedang menyimpan luka dan kesulitan untuk memaafkan orang lain. Sosok yang kalian pikirkan itu adalah pengingat lembut dari Allah agar kalian mulai proses penyembuhan diri. Ada sebuah kaidah spiritual yang sering diulang para ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Proses mengenal diri ini seringkali membutuhkan cermin dari luar, dan orang yang ada di pikiran kita bisa jadi adalah cermin tersebut. Dalam dunia tasawuf, konsep ini dikenal dengan istilah mirah atau cermin. Para sufi meyakini bahwa setiap manusia dan peristiwa di alam semesta ini adalah tajalli, manifestasi atau pantulan dari sifat-sifat Allah yang indah. Jadi, fokus utamanya bukan pada pertanyaan, apakah dia jodohku? Fokus yang sesungguhnya adalah kesadaran spiritual bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan kita melalui ciptaannya. Orang yang terus ada di pikiran kalian itu adalah cermin yang Allah hadirkan supaya kalian bisa berkaca dan belajar tentang diri sendiri. Kalau kalian mengagumi kesabarannya, Allah sedang menyampaikan pesan. Wahai hambaku, lihatlah bagaimana sifat asyabur, maha sabarku, yang kuperlihatkan melalui dia. Sekarang, temukanlah dan kembangkan sifat itu di dalam dirimu.
Jika kalian terpukau dengan kedermawanannya, itu adalah undangan untuk meneladani sifat Al-Karim, Maha Pemurah, Allah. Jadi daripada terus bertanya, mengapa aku memikirkan dia? Coba ubah pertanyaannya menjadi, sifat Allah yang mana yang sedang ditunjukkan kepadaku melalui sosok ini, dan bagaimana caranya aku bisa menghidupkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hariku. Inilah langkah pertama menuju kedewasaan spiritual yang sesungguhnya. Tanda kedua, ujian kemurnian. Hati-hati manusia atau yang dalam Islam disebut qalb, pada dasarnya diciptakan untuk menjadi tempat Allah bersemayam. Hati ini adalah ruang suci yang seharusnya hanya diisi olehnya. Tapi sayangnya, hati manusia juga sangat mudah berbolak-balik. Makanya Rasulullah SAW sering sekali berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala diinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ketika pikiran tentang seseorang sudah menjadi begitu dominan sampai-sampai mengganggu waktu ibadah kalian, membuat zikir kalian terganggu, dan membuat kalian lebih banyak berharap pada manusia daripada kepada Allah, hati-hati, ini sudah bukan sekadar rasa suka lagi. Ini sudah menjadi sebuah ujian besar. Allah sedang menguji kalian. Seberapa murni sih cinta kalian kepadanya? Apakah kehadiran satu makhluk bisa menggeser posisi Allah dari tahta hati kalian? Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 24. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Ayat ini adalah pengingat kuat bahwa Allah punya kendali mutlak atas hati kita. Dia bisa dengan mudah memasukkan atau mengeluarkan rasa cinta dari hati kita. Pikiran obsesif yang kalian alami itu bisa jadi adalah cara Allah bertanya, siapa sih sebenarnya raja di dalam hatimu? Aku atau dia? Para sufi memandang hati sebagai Baitullah, rumah Allah yang ada di dalam diri seorang mukmin. Segala sesuatu selain Allah yang masuk dan mendominasi hati dianggap sebagai berhala modern yang harus dibersihkan. Apa solusinya? Bukan dengan memaksa diri untuk melupakan orang itu sepenuhnya, karena melupakan secara paksa seringkali malah tidak berhasil. Solusinya adalah dengan mengatur ulang prioritas di dalam hati kalian. Kalian harus sadar bahwa pikiran tentang dia adalah ujian. Jadi, jangan lawan dengan kebencian, tapi hadapi dengan meningkatkan volume cinta kalian kepada Allah. Setiap kali namanya terlintas, ucapkan istighfar. Setiap kali rindu itu datang, alihkan menjadi rindu untuk bersujud kepada Allah di sepertiga malam. Katakan pada hati kalian, wahai hati, kamu adalah milik Allah. Jangan biarkan ciptaannya membuatmu lalai dari Sang Pencipta. Ketika kalian berhasil melakukan ini, kalian telah lulus ujian. Cinta kepada makhluk tidak hilang, tapi sekarang dia berada di tempat yang semestinya, di bawah naungan cinta kepada Allah, bukan di atasnya. Tanda ketiga, koneksi doa yang tak terlihat. Pernahkah kalian tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan yang jelas, lalu tidak lama kemudian kalian menerima pesan dari dia? Atau kalian mendoakan seseorang dengan sungguh-sungguh, lalu merasakan ketenangan yang luar biasa? Ini bukan kebetulan atau imajinasi belaka. Ada dimensi spiritual di mana ruh-ruh saling berkomunikasi. Dalam sebuah hadits yang sangat indah, Rasulullah SAW bersabda, arwah itu seperti tentara yang berkelompok-kelompok. Jika mereka saling mengenal di alam arwah, mereka akan akrab di dunia. Dan jika mereka saling mengingkari, mereka akan berselisih. Syar Muslim. Hadits ini membuka kemungkinan luar biasa bahwa koneksi yang kita rasakan di dunia ini mungkin berakar dari perkenalan yang jauh lebih tua di alam arwah sebelum kita dilahirkan. Jadi, ketika kalian terus memikirkan seseorang, ada kemungkinan ini adalah sinyal dua arah. Bisa jadi, di saat yang sama, dia juga sedang memikirkan kalian. Atau lebih dalam lagi, dia sedang menyebut nama kalian dalam doanya. Atau sebaliknya, Allah sedang menggerakkan hati kalian untuk memikirkannya agar kalian mendoakan kebaikan untuknya. Dalam tasawuf,
Ada konsep yang disebut rabitah, yaitu ikatan spiritual. Ini bukan hanya antara murid dan guru, tapi juga bisa terjadi antar sesama mukmin yang hatinya bersih. Ikatan ini melampaui ruang dan waktu, terhubung oleh tali doa dan ketulusan. Apa maknanya buat kalian? Bukan kepastian bahwa dia jodoh kalian, itu masih rahasia Allah. Tapi ada yang lebih indah. Kalian menyadari bahwa doa adalah bentuk komunikasi paling murni. Pikiran tentangnya yang terus-menerus itu adalah notifikasi dari langit. Allah sedang memberitahu kalian, "Hambaku, ada jiwa lain yang terhubung denganmu. Mungkin dia sedang dalam kesulitan, doakanlah dia. Mungkin dia sedang berjuang, kirimkan kekuatan melalui doa. Mungkin dia juga mendoakanmu, maka balaslah dengan doa yang lebih baik." Dengan memahami ini, kalian bisa mengubah rasa rindu yang egois, "Aku ingin dia," menjadi doa yang tulus. Semoga Allah memberinya yang terbaik dimanapun dan dengan siapapun. Kalian menjadi agen kebaikan dalam diam. Pikiran kalian bukan lagi beban, tapi sudah berubah menjadi saluran rahmat. Tanda keempat, gema kerinduan kepada Sang Pencipta. Sekarang kita sampai pada tanda yang paling fundamental, tanda yang menjadi inti dari semua tanda lainnya. Kenapa sih kita begitu mendambakan cinta dari manusia? Kenapa penolakan terasa begitu menyakitkan? Kenapa kekosongan hati terasa begitu nyata saat kita merindukan seseorang? Para arif bijaksana mengatakan, semua kerinduan duniawi sebenarnya adalah bayangan dari satu kerinduan agung, kerinduan jiwa untuk kembali kepada asalnya, kepada Allah. Jiwa kita ditiupkan darinya. Dia berasal dari sumber cinta, keindahan, dan kesempurnaan yang tak terbatas. Ketika di dunia, jiwa ini terpisah dari sumbernya, dan dia merasakan kekosongan abadi. Dia mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai hal, harta, tahta, dan cinta dari manusia lain. Ketika kalian memikirkan seseorang secara intens, kalian merasakan secuil dari cinta dan keindahan itu. Tapi cinta makhluk itu terbatas. Dia bisa pudar, bisa pergi, bisa mengecewakan. Allah, melalui rasa rindu yang menyiksa ini, sebenarnya sedang memberi kalian pelajaran terbesar. Wahai hambaku, lihatlah, cinta dari makhlukku saja bisa membuatmu segila ini. Bisakah kamu bayangkan bagaimana dahsyatnya cinta dariku, Sang Pencipta cinta itu sendiri? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Allah menegaskan, "Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah." Inilah puncak pemahaman dalam tasawuf. Cinta kepada makhluk disebut ishq majazi atau cinta metaforis. Sementara cinta kepada Allah disebut ishq hakiki atau cinta sejati. Inilah solusi ultimatnya. Orang yang ada di pikiran kalian itu dengan segala pesonanya bukanlah tujuan akhir kalian. Dia adalah jembatan yang Allah bangun untuk kalian. Allah menggunakan perasaan cinta kalian yang meluap-luap kepadanya sebagai umpan agar kalian menyadari betapa besarnya kapasitas hati kalian untuk mencintai. Ketika kalian sadar bahwa cinta makhluk tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan jiwa sepenuhnya, kalian akan mulai mencari sang pemilik cinta yang abadi. Rasa sakit karena merindukannya menjadi cambuk yang mengarahkan wajah kalian untuk bersujud. Ketergantungan kalian padanya menjadi alasan untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalian mulai mengalihkan energi cinta yang dahsyat itu dari memikirkan dia menjadi memikirkan kebesaran Allah, dari merindukan senyumnya menjadi merindukan ampunannya, dari menunggu kabarnya menjadi menunggu waktu yang tepat untuk bersujud, dari berharap balasan chatnya menjadi berharap dikabulkan doanya, dari mencintai makhluk yang fana menjadi mencintai Sang Pencipta yang kekal, dari ingin bersamanya di dunia menjadi ingin bersamanya dalam doa yang halal, dari gelisah karena tak dipedulikan menjadi tenang karena yakin Allah tak pernah meninggalkan, dari ingin diperjuangkan manusia menjadi ingin layak diperjuangkan oleh surga,
Dari sibuk memikirkan perasaan yang tak pasti, menjadi sibuk memperbaiki keimanan dalam hati. Dari kecewa karena patah hati, menjadi ingin bersujud karena hati dituntun kembali olehnya. Inilah titik balik spiritual tertinggi. Allah tidak mengambil perasaan itu dari kalian, Dia justru menggunakannya untuk menarik kalian lebih dekat kepadanya. Jadi ketika kalian terus-menerus memikirkan seseorang, itu bisa jadi Allah sedang meminta kalian berkaca untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu bisa jadi Allah sedang menguji kemurnian hati kalian, meminta kalian untuk menempatkannya kembali di singgasana tertinggi. Itu bisa jadi Allah sedang memberitahu kalian tentang adanya ikatan doa yang tak terlihat, mengajak kalian menjadi penebar kebaikan. Dan yang terpenting, itu adalah panggilan jiwa, sebuah undangan dari Allah, agar kalian menyadari bahwa segala rindu di dunia ini adalah gema dari kerinduan kalian untuk kembali kepadanya. Jangan lagi resah, jangan lagi merasa tersiksa. Setiap pikiran itu sekarang punya makna. Setiap debaran itu adalah komunikasi. Pandanglah fenomena ini bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah tersembunyi. Sekarang, saya ingin mendengar dari kalian. Berdasarkan 4 tanda tadi, menurut kalian, tanda mana yang paling relevan dengan apa yang kalian rasakan saat ini? Tanda mana yang paling menyentuh hati kalian? Bagikan pengalaman dan refleksi kalian di kolom komentar. Mari kita saling belajar dan menguatkan. Kalau video ini memberikan kalian perspektif baru, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus menyelami makna-makna kehidupan bersama. Bagikan juga video ini kepada siapa saja yang mungkin sedang terjebak dalam pikiran yang sama. Ingatlah, hati yang terpaut pada makhluk akan selalu menemukan alasan untuk gelisah. Tapi hati yang telah menemukan jalan pulangnya kepada Sang Khalik akan menemukan kedamaian bahkan di tengah badai kerinduan terhebat sekalipun. Izinkan saya menutup dengan sebuah renungan. Kekasihmu bukanlah tujuan akhirmu. Dia adalah perahu yang Allah kirimkan untuk mengantarkanmu menyeberangi samudra hingga engkau tiba di lautan cintanya yang tak bertepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.